Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa-mahasiswi Ibu sekalian, kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, untuk materi kita pada minggu ini adalah tentang dasar komputer dan digital. Baik, bicara tentang dasar komputer dan digital, kita masuk dulu tentang pengertian dari komputer. Nah, bicara tentang pengertian dari komputer, ini banyak sekali referensi yang bisa kita kutip ya, baik dari buku, jurnal, dan mungkin melalui website ya. Nah, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Lalu kita juga bisa mengambil pengertian dari referensi lain seperti komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Nah, mengolah data di sini saya juga pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bisa kita maknakan data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Nah, secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan ya. Lalu data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu ya, yang kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami ya. Nah, saya ulangi, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Nah, kalau aritmatika ini dari bahasa Yunani ya, arithnos ya, yang berarti angka ya. Dulu disebut sebagai ilmu hitung. Ya, kalau aritmatika dulu disebut sebagai ilmu hitung yang merupakan cabang atau pendahulu dari matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Nah, jadi komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaan melakukan perhitungan aritmatika ya, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya secara prinsip. Ya, secara prinsip maka komputer hanyalah merupakan sebuah alat. Nah, komputer adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi untuk bisa bekerja, alat atau komputer tadi ini memerlukan adanya program dan manusia. Nah, pengertian manusia di sini kemudian dikenal dengan istilah brainware atau perangkat manusia. Baik, masih kita membahas masalah komputer. Nah, kita lihat sejarah dari komputer atau evolusi dari komputer ya. Nah, bicara tentang evolusi komputer generasi pertama. Ya, generasi pertama dari komputer ini ditandai dengan ditemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Ya, generasi ini kemudian diganti dengan generasi transistor. Ya, dan akhirnya timbul generasi ketiga dengan munculnya IC chip. Ya, IC chip ini biasa kita sebut juga integrated circuit ya, adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Nah, IC sendiri ini adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika ya. IC yang paling kompleks ya terletak dalam komputer yang biasa kita sebut mikroprosesor ya. Saya ulangi, generasi pertama dari komputer ini ditandai dengan ditemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Ya, generasi ini kemudian diganti dengan generasi transistor. Ya, dan akhirnya timbul generasi ketiga dengan munculnya IC chip.
Nah, kini banyak diperdebatkan apakah mikroprosesor ini merupakan pengembangan dan peningkatan kemampuan dari IC chip, ya, bisa dikatakan sebagai pelopor generasi keempat atau masih tetap pada generasi ketiga. Baik, kita masih masuk ya ke evolusi komputer generasi pertama. Nah, ciri khasnya ya, pertama, tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, ya, merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Nah, yang kedua, pada awalnya tabung hampa udara atau vacuum tube ini digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca. Jadi sehingga banyak ya memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Nah, panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Ya, evolusi komputer generasi pertama. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian evolusi komputer generasi yang kedua. Nah, untuk evolusi komputer generasi yang kedua, transistor merupakan ciri khas komputer generasi yang kedua ini. Nah, bahan bakunya terdiri di atas 3 lapis ya, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Ya, nah transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Nah, untuk komputer generasi kedua, kita bisa lihat tampilannya. Nah, ini dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini, pertama, menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Dan yang kedua, kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage. Ya, kemudian yang ketiga menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal. Nah, yang keempat dapat memproses secara real time dan real sharing. Nah, kemudian yang kelima, ciri-ciri dari komputer generasi kedua adalah ukuran dari komputer generasi kedua ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Nah, kemudian kinerjanya juga lebih cepat, daya listrik lebih kecil, serta penggunaan program pada aplikasi, bisnis, dan teknik telah digunakan. Ya, nah itu adalah evolusi komputer generasi yang kedua. Baik, kita masuk ke dalam evolusi komputer generasi yang ketiga. Tampilannya bisa kita lihat pada slide. Ini dimulai pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Nah, evolusi komputer generasi ketiga, yang pertama, konsepnya semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Ya, akhirnya memacu orang untuk melakukan berbagai penelitian. Nah, yang kedua, ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Nah, kemudian secuil silisium ya yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas dari komputer generasi yang ketiga. Oke, kita tambahkan lagi ciri-ciri komputer generasi ketiga. Nah, yang pertama, daya listrik lebih kecil dari komputer generasi yang kedua. Kemudian harga terjangkau, memori lebih besar, ya. Kemudian yang keempat, komputer dapat melakukan multiprocessing, ya. Yang kelima, softwarenya meningkat. Keenam, dapat terhubung dengan komputer lain. Kemudian disket magnetik sebagai penyimpanan eksternal. Nah, yang kedelapan, memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Nah, untuk komputer generasi ketiga, kecepatannya 10.000 kali lipat ya dibandingkan dengan generasi yang pertama. Nah, itu adalah evolusi komputer generasi yang ketiga. Baik, kita masuk kembali ke slide berikutnya, evolusi komputer generasi yang keempat. Nah, untuk komputer generasi yang keempat ini dimulai dari tahun 1971 sampai dengan 2000-an. Nah, tampilannya bisa dilihat pada slide ya.
Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Kemudian adanya perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor yang diantaranya adalah Intel, Motorola, Zilog, dan lain sebagainya. Lalu bicara tentang ciri-ciri dari komputer generasi keempat. Ya, tadi sudah saya sampaikan, pertama menggunakan large scale integration atau biasa disebut LSI, kemudian yang kedua digunakan untuk perorangan, kemudian yang ketiga efisien, dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Laptop sudah termasuk dalam evolusi komputer generasi yang keempat. Dan yang keempat menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Lalu slide berikutnya kita lihat adalah komputer generasi kelima, jadi dari sekarang untuk sampai dengan masa depan. Nah, kemudian kita bicara tentang ciri-ciri dari komputer generasi kelima. Pertama, menggunakan LSI, kemudian tentu yang kedua fiturnya semakin banyak, ketiga, kecepatan pemrosesan informasinya makin meningkat, dan yang keempat, dampak perkembangan komputer untuk manusia akan sangat-sangat terasa. Seperti itu. Nah, itu beberapa gambaran dari evolusi komputer generasi pertama sampai dengan generasi yang kelima. Nah, harapan Ibu adalah Ananda semua bisa eksplor lagi kira-kira seperti apa model lebih detail sampai dengan ciri-ciri detail dari komputer generasi pertama sampai dengan sekarang, seperti itu. Baik, kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Ada 3 aspek dasar yang dapat membuat komputer dapat bekerja. Jadi kita tadi sudah bicara tentang apa itu komputer, kemudian kita bicara tentang revolusi dari komputer dari generasi ke generasi, kemudian kita masuk lagi 3 aspek dasar yang dapat membuat komputer dapat bekerja. Itu pertama ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, ini ada gambaran 3 komponen utama dari komputer. Ada monitor sebagai output unitnya, kemudian ada CPU sebagai sistem unitnya untuk pemrosesannya, kemudian ada input unit yaitu keyboard, Baik, selanjutnya masih bicara tentang dasar komputer. Pengertian dari 3 aspek dasar tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Itu ada hardware, software, dan brainware. Nah, ini secara garis besar saja saya sebutkan. Seharusnya ini banyak referensi yang mengupas tentang apa itu hardware, software, dan brainware. Pertama, hardware. Nah, ini hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan perangkat lainnya. Lalu software adalah program yang mendukung untuk operasional hardware-nya. Lalu brainware adalah pengguna komputer atau kita sebagai atau manusia yang menggunakan perangkat dari hardware dan software. Nah, ini adalah siklus pengolahan data, Ada input, ada proses, dan ada output. Tentu saja terkait dalam penggunaan hardware, software, dan brainware. Kemudian dasar komputer dan digital, kita masuk ke bagian digital. Oke, sebentar. Nah, digital ini berasal dari kata digitus. Ini dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Kemudian apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Ini dalam bilangan biner.
ya. Jadi semua sistem komputer itu menggunakan sistem digital sebagai basis datanya dan dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit, ya. Oke. Kemudian dalam slide selanjutnya, nah, masih bicara tentang digital. Nah, peralatan canggih seperti komputer itu pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Nah, dalam gambaran yang mudah saja ini, ya proses biner itu kita bisa gambarkan seperti saklar lampu, ya, yang memiliki dua keadaan, yaitu off adalah 0 dan on itu adalah 1. Jadi misalnya ada 20 lampu dan saklar, ya, jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A misalnya, maka ia akan membentuk gambar bunga. Dan jika dinyalakan dalam posisi B, ia akan membentuk gambar hati. Nah, kira-kira begitulah kira-kira biner digital tersebut, ya. Nah, konsep digital ini ternyata menjadi gambaran pemahaman satu keadaan yang saling berlawanan. Jadi pada gambaran saklar lampu tadi yang ditekan pada tombol on, maka ruangan akan tampak terang. Namun apabila saklar lampu yang ditekan pada tombol off, maka ruangan menjadi gelap. Itu cara kerja dari konsep digital tadi. Oke. Nah, bicara tentang sinyal digital, ya sering dikaitkan dengan sistem digital biner yang digunakan pada elektronika dan komputer. Nah, kalau bicara tentang sistem digital ini sudah ada sejak dahulu, ya, tidak harus biner atau maupun elektronik, ya. Nah, pertama, misalnya bicara teks tertulis dalam buku yang memiliki jenis karakter terbatas dan penggunaan alfabet sebagai simbol diskrit. Kemudian ada kode Morse menggunakan kode titik dan garis untuk menyimbolkan karakter. Nah, kode ini juga digunakan untuk mengirimkan pesan menggunakan gelombang atau cahaya. Lalu ada sistem huruf Braille, ya, adalah sistem biner pertama untuk pengkodean karakter, ya, menggunakan 6 bit kode yang ditampilkan menggunakan pola titik. Kemudian ada seperti modem, ya, mengubahkan sinyal analog misalnya bunyi menjadi informasi elektronik biner. Kira-kira sedikit ya pemahaman tentang digital. Lalu kita masuk ke dalam komputer digital. Nah, komputer digital itu adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Komputer digital ini merupakan komputer yang sangat banyak dipakai oleh masyarakat sekarang ini. Jadi era digital turut memberikan kontribusi yang besar bagi antusiasme dan minat masyarakat terhadap jenis komputer ini. Nah, mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain, yang pemrosesnya dilaksanakan berdasarkan teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi bilangan 0 dan 1. Jadi merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Nanti disebut juga dengan biner. Untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Ini yang terkait dengan komputer digital. Nah, sebentar kita lanjut lagi pada slide berikutnya. Nah, sinyal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi, ya. Kemudian yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Nah, yang keempat, dalam memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Ya, komputer mengolah data yang ada adalah secara digital melalui sinyal listrik yang diterimanya atau dikirimnya.
Lanjut kita bicara tentang contoh ya. Contoh dari komputer digital ya. Komputer digital ini adalah komputer yang kita operasikan sehari-hari ya. Jadi makanya untuk zaman sekarang ini ia bisa berupa berbagai jenis komputer. Seperti contohnya adalah desktop, laptop, netbook ya. Kemudian ada PDA, mini komputer, server, komputer PC, kalkulator dan lain sebagainya. Ya, nah jenis-jenis tersebut hanyalah sedikit dari beberapa contoh saja ya. Dengan era yang semakin maju tentunya akan semakin banyak jenis komputer digital yang ada. Nah, komponen komputer digital ya, ini terdapat 3 komponen utama dalam komputer digital. Itu pertama ada hardware yang terdiri dari input output device ya, tadi sudah kita bahas juga. Kemudian perangkat penyimpanan, monitor, screen monitor ya. Kemudian ada software yang terdiri dari sistem operasi, program utility, program aplikasi, program paket, bahasa pemrograman, PHP, Visual Basic dan lain sebagainya. Kemudian ada brandware, user ya. Kita manusia sebagai brandware atau usernya. Lalu kita lanjut keunggulan ya dari komputer digital. Jadi keunggulannya adalah tingkat ketepatannya yang sangat tinggi ya. Output yang dihasilkan bisa berupa huruf, angka, grafik maupun gambar ya. Dapat menyimpan data juga. Data yang disimpan juga bisa dikoreksi dan ia pun dapat melakukan operasi logika. Oke. Baik. Slide berikutnya kita bicara tentang sistem bilangan pada sistem komputer. Sistem bilangan pada sistem komputer. Nah, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sistem bilangan ini menggunakan basis atau base radic tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Nah, konsep dasar dari sistem bilangan senantiasa mempunyai base, absolute digit, dan positional atau place value. Nah, ini adalah gambaran dari sistem bilangan. Ada bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksa, dan bilangan oktal. Untuk bilangan biner ini merupakan angka yang terdiri dari 2 angka yang disimbolkan dengan angka 0 dan 1 atau yang bisa disebut dengan bilangan berbasis 2. Nah, kemudian bilangan biner ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan alat-alat memiliki 2 keadaan operasi yang berlawanan, seperti yang terjadi pada umumnya yang saya sampaikan tadi, seperti saklar lampu ada tombol on dan off. Bilangan biner ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan alat-alat yang memiliki 2 keadaan operasi yang berlawanan, seperti yang terjadi pada umumnya, dimanfaatkan untuk sebuah pabrik komputer yang memfungsikan kode 3 bit ya, agar dapat dengan mudah menampilkan hasil instruksi atau operasi pada sistem yang mereka tanamkan kepada komputer. Kemudian bilangan desimal ya. Bilangan desimal, sistem bilangan desimal ini merupakan sistem yang menggunakan basis 10 dengan menggunakan 10 jenis bilangan yang disimbolkan ya, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sistem bilangan desimal juga merupakan suatu bilangan yang paling sering atau umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Nah, sistem bilangan desimal dapat berupa bilangan bulat dan istilah lainnya integer desimal. Bilangan ini dapat juga berupa pecahan desimal. Nah, bilangan desimal dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial, yaitu bilangan ditulis dengan mantisa dan eksponen. Ya, nah misalnya seperti contoh komputer menggunakan bilangan biner agar bisa saling berkomunikasi antara komponen maupun antar sesama komputer. Kemudian untuk bilangan oktal, sistem bilangan oktal ialah suatu sistem bilangan berbasis 8, yaitu ada 0 sampai dengan 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bilangan ini tidak memiliki angka 8 dan 9. Maka setelah angka 7, maka langsung lompat menuju angka 10, 17, 20, 27, 30 dan seterusnya, ya. Nah,
Sistem bilangan oktal sering juga disebut menjadi okt ya. Perubahan sistem bilangan oktal pada awalnya adalah bilangan biner dan dikelompokkan tiap 3 bit biner dimulai dari yang sebelah kanan ujung ya. Kemudian ciri-ciri bilangan yang menggunakan sistem bilangan oktal ialah adanya tambahan subscript okt ya atau 8 atau tambahan huruf O di akhir suatu bilangan. Contohnya misalnya 1161 okt atau 11618 sama dengan 1161 O. Ya, 3778 adalah nilai maksimal berbentuk oktal yang dapat tersimpan dalam 1 byte. Nah, kemudian yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal adalah suatu sistem bilangan yang berbasis 16 ya. Jadi sebuah sistem bilangan menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah 0 sampai 9. Diperbanyak oleh 6 simbol lainnya yang memanfaatkan huruf A sampai F. Jadi sistem bilangan tersebut berfungsi sebagai penampil sebuah nilai alamat memori dan pemrograman komputer. Maka minggu depan saya akan lanjutkan materi tentang bilangan biner ya, bilangan desimal, bilangan oktal, kemudian bilangan heksa. Nah, materi yang dilanjutkan adalah bagaimana kita mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal atau bilangan desimal ke bilangan oktal atau bilangan heksa ke bilangan desimal dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas tersendiri di pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini saya sangat berharap Anda benar-benar mempelajari dan memahami materi yang saya berikan, sehingga untuk materi berikutnya berkaitan dengan materi minggu ini Anda akan dapat memahaminya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita ke WA Group atau di Google Classroom. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.